Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwita Pratiwi dengan NIM 2522121, jurusan Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, UIN CM Jamil Jambek Bukit Tinggi, mata kuliah Jaringan Komputer dengan dosen pengampu Bapak Adriansyah MPDT. Di sini saya akan melakukan konfigurasi routing statis dan juga konfigurasi routing dinamis. Nah, yang pertama teman-teman harus miliki sebelum melakukan konfigurasi ialah yang pertama VirtualBox, aplikasi VirtualBox, kemudian JNS3, kemudian JNS3 VM, kemudian Mikrotik CHR, kemudian Winbox. Setelah teman-teman mendownload semua aplikasi itu, langkah yang pertama teman-teman buka VirtualBox. Kita akan mendaftarkan JNS3 VM di VirtualBox ini. Pertama kita import, lalu kita cari filenya, kita masukkan jns3vm.ova, open, lalu next, finish. Kita tunggu proses importing appliance-nya. Setelah JNS3VM berhasil didaftarkan di VirtualBox, maka kita akan mendaftarkan lagi import, cari file. Nah, kita akan memasukkan mikrotik.ova ini. Kita open, next, lalu finish. Nah, pada VM ini kita lakukan setting. Kita ganti namanya menjadi Mikrotik 1. Lalu pada network ini kita ganti menjadi NAT. Pada adapter 2 kita enablekan, kita pilih attach to host only adapter. Kemudian pada adapter 3 kita enablekan, kemudian attach to generic driver dengan nama udpt you know. Kemudian pada adapter 4 kita enablekan, pilih generic driver, lalu kita okekan. Pada Mikrotik 1 ini kita clone, kita ganti namanya menjadi Mikrotik 2. Lalu kita clone lagi, jadi Mikrotik 3. Finish. Setelah kita berhasil mendaftarkan semuanya di VirtualBox ini, dan juga setelah kita setting pada Mikrotik 1, 2, dan 3 ini, maka langkah selanjutnya kita buka JNS3. Kita sudah membuka lembaran baru. Kemudian kita pilih menu edit, kemudian pilih preference, kemudian kita tunggu dulu. Nah, pada menu preference ini kita pilih pada menu VirtualBox VMS. Pilih VirtualBox VMS ini, kita klik new, next. Nah, kemudian kita pilih Mikrotik 1, finish. Kemudian kita new lagi, next. Dan kita pilih Mikrotik 2, finish. Kemudian kita new lagi, pilih Mikrotik 3, lalu finish. Lalu pada Mikrotik 1 kita pilih menu edit, kemudian kita ganti simbolnya menjadi router. Lalu kategorinya pilih routers, console type pilih yang telnet, kemudian pada networknya kita ganti adapternya menjadi 8. Setelah itu kita okekan. Lakukan hal yang sama untuk Mikrotik 2. Kita edit,
kemudian ganti simbolnya menjadi router, kemudian kategorinya routers, lalu pada konsol tab pilih telnet, networknya menjadi 8. Kemudian setelah selesai kita mengedit mikrotik 1, mikrotik 2, dan mikrotik 3, maka kita klik apply lalu oke. Lalu langkah selanjutnya kita akan membuat topologi jaringan. Kita masukkan mikrotik 1, mikrotik 2, lalu mikrotik 3. Lalu kita masukkan PC. Setelah itu kita hubungkan dengan kabel. Di sini kita pakai Ethernet 2 untuk menghubungkan ke PC. Lalu untuk menghubungkan mikrotik router 1 dengan router 2, kita pakai Ethernet 3. Untuk router 2 ke router 3 kita pakai Ethernet 4. Nah, ini masih warna merah karena mereka belum aktif perangkatnya. Untuk mengaktifkan kita akan start dulu pada tombol hijau. Lalu kita tunggu proses untuk mengaktifkannya. Di sini sudah dilihat bahwa router 2 sudah aktif. Router 1 juga sudah aktif. Nah, di sini semua perangkat sudah aktif. Nah, langkah selanjutnya maka kita akan memberi IP address pada setiap device. Ini 192.168.12.1/24 untuk router 1. Kemudian untuk yang sebelah sini 192.168.12.2/24. Kemudian untuk router 2 ke router 3 192.168.13.1/24. Kemudian untuk router 3 192.168.13.2/24. Kita aktifkan dulu untuk melihat ethernya. Nah,
Lalu kita tambahkan IP untuk Ether 2 192.168.1.1/24. Untuk Ether 2 192.168.2.1/24. Kemudian untuk Ether 2 router 3 192.168.3.1/24. Kemudian setelah itu kita beri IP pada PC. Sini pada PC 1 192.168.1.2/24. Kemudian pada PC 2 192.168.2.2/24. Pada PC 3 192.168.3.2/24. Nah, setelah masing-masing kita beri IP address ini, maka di VirtualBox ini sudah berjalan. Kemudian kita login dulu router di dalam VirtualBox. Kita router 1 terlebih dahulu. Untuk MikroTik login, kita klik admin, kosongkan, kita pilih no, lalu kita masukkan password baru, misalnya 279. Setelah itu di sini kita akan memberi nama pada MikroTik 1 tadi dengan cara ketik sistem identity set name sama dengan router 1, enter. Nah, lakukan cara yang sama juga untuk router kedua dan juga router ketiga. Ke admin, nah, setelah masing-masing kita loginkan, kemudian langkah selanjutnya kita buka pada Winbox. Nah, pada Winbox ini kita pilih Neighbor, kemudian kita refresh, kita ganti passwordnya seperti yang kita ketikkan tadi, 279. Kemudian kita loginkan ketiga router, kemudian kita pilih router 1 terlebih dahulu, lalu kita konekkan. Dan di sini kita akan mengatur IP address-nya, pilih IP, kemudian pilih address, dan kita tambah, kemudian kita masukkan address-nya 192.168. Apa tadi? 1.0 12.0. 1.0/24. Titik 1/24. Kita apply, lalu oke, lalu kita tambah lagi.
Lalu kita pilih ethernya, di sini terletak pada ether 2, maka di Winbox kita pilih ether 3. Itu kita apply, lalu kita OK. Lalu kita tambah 192.168.12.1/24 terletak pada ether 4. Kita apply lalu OK. Lalu kita new Winbox untuk mendaftarkan router kedua. Lalu kita konekkan. Kita pilih menu IP, address, lalu tambah 192.168.2.1/24 Ethernet 3 yang kita apply lalu OK. Kemudian kita tambahkan lagi 192.168.12.2/24 terletak pada ether 4. Kita apply lalu OK. Kemudian kita tambah lagi 192.168.13.1/24 letak pada ether 5. Kita apply lalu OK. Terus kita new Winbox untuk menambah router 3. Kita konekkan, lalu kita setting di IP address, ini kita tambah 192.168.3.1/24 pada ether ketiga. Kita apply lalu OK. Kemudian kita tambah lagi 192.168.13.2/24 ether kelima. Kita apply lalu OK. Setelah semuanya sudah di setting, kemudian kita ke GNS 3. Kita akan setting 2 kali pada PC 1. Lalu kita ketik IP 192.168.192.1.1. Ini sudah. Kita lanjut ke untuk PC yang kedua. PC yang kedua kita klik IP 192.168.2.1 tadi slash 2.2/24 192.168. Kita enter.
Sudah. Selanjutnya kita ke PC ketiga. IP 192.168.3.2/24 192.168.3.1. Sudah. Maka langkah selanjutnya untuk routing statis kita buka pada Winbox. Pada router 1 terlebih dahulu, kemudian kita pilih IP, lalu pilih menu routers. Pada menu routers ini kita tambahkan 192.168.2.0/24. Kemudian gateway-nya 192.12.2. Kita apply, lalu oke. Lalu kita tambah lagi untuk menghubungkan router 1 ke router 3, 192.168.3.0/24. gateway-nya sama 192.168.12.1 12.2. Kita apply, lalu oke. Setelah itu ke router kedua, kita pilih IP, lalu pilih routers, kemudian kita tambah 192.168.0/24 dengan gateway-nya 192.168.12.1. Kita apply, lalu oke. Kemudian kita tambah ini untuk router 3 192.168.3. kemudian untuk gateway-nya 192.168.13.2 lalu kita apply, kemudian oke. Kemudian untuk kita ke router ketiga, pilih IP, lalu pilih routers, kemudian kita tambah 192.168.2/24, gateway-nya 192.168.13.1/24. dan kita tambah untuk ke router 1 192.168.1/24, kemudian gateway-nya sama 192.168.13.1, apply, lalu oke. Nah, setelah semuanya sudah, kita akan melakukan pengujian dengan ping antar PC di GNS. Kita ke PC 1 terlebih dahulu, kemudian kita ping
192.168.2.2. Nah, ini PC 1 sudah terhubung ke PC 2. Kemudian kita akan menghubungkan PC 1 ke PC 3 dengan pin 192.168.3.2. Ini juga sudah terhubung. Kemudian kita ke PC 2, pin 192.168.1.2. Lalu kita ping ke PC 3, 192.168.3.2. Nah, di sini juga sudah terhubung. Kita ke PC 3, ping ke PC 1, 192.168.1.2. Sudah terhubung. Kemudian PC 3 ke PC 2, ping 192.168.2.2. Ini sudah terhubung. Artinya konfigurasi routing statis kita sudah berhasil. Lalu selanjutnya konfigurasi routing dinamis. Nah, untuk konfigurasi routing dinamis ini kita akan menonaktifkan terlebih dahulu pada Winbox untuk statiknya. Kita nonaktifkan terlebih dahulu. Begitupun juga untuk router kedua. Setelah tidak diaktifkan, kemudian kita kembali ke router 1 terlebih dahulu. Lalu kita pilih menu routing. Nah, di sini kita akan memakai OSPF. Kemudian kita tambah instance-nya, kita apply, oke. Lalu pada areas-nya kita tambah apply, lalu oke. Kemudian begitu juga untuk router 2 dan juga 3. Nah, setelah semuanya sudah, maka kita akan menambahkan di menu interface template. Kembali lagi ke routing 1, routing interface template kita tambahkan. Nah, kita akan menambahkan gateway atau network yang terhubung. Nah, untuk router 1 ini 192.168.1/24. Kemudian 192.168. Ini 12.1 apply, oke. Kemudian router 2 interface template kita tambah 192.168.2/24. 192.168.
tambah 192.168 titik kita apply lalu oke. Kemudian di router 3 juga kita tambah interface template-nya. Tambah 192.168.30/24. Ini kita tambah 192.168.13.2 13.0/24. Kita apply lalu oke. Nah, setelah semuanya sudah, lalu kita tes ping antar PC di GNS. Kita kemudian pada PC 2 ping 192.168.1.2. Di 3 kita akan ke PC 1 192.168.1.2. Kemudian kita ke PC 2 ping 192.168.2.2. Nah, jika sudah seperti ini, maka konfigurasi routing dinamis sudah siap. Sekian dari saya ucapkan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.